wa mimma razaqna, dan dari sebagian apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Nah, rezeki itu ternyata tidak hanya rezeki materi, tapi juga imateri. Sebagai contoh, eh, kita menemukan di dalam ayat syuhada, orang-orang tentang syuhada, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah abad bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang syahid fisabilillah, mereka hidup di sisi Rabb mereka dan diberi rezeki. Rezeki apa yang diberi kepada mereka? Tentu bukan rezeki fisik, tapi itu rezeki rohani. Karena teman-teman semua, seperti yang terdapat dalam beberapa kitab-kitab akidah ya, misalnya Al-Habib Ibn Sumaid mengatakan apa? Dunia ini negeri taklif, negeri tugas, amalan, beban, eh, wa ibadah ya, dan itu juga negeri ibadah, eh, negeri takorub. Tapi ketika masuk ke alam barzakh itu alam yang tidak ada lagi beban itu, yang ada cuma ibadah untuk takarub. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke alam barzakh itu mereka masih sholat, masih masih ibadah, masih zikir, tapi bukan cari pahala lagi. Mereka hanya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha dekat itu. Uh, Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ayat tauhid. Jadi ini ayat kolbu. Ini berbicara kolbu. Dan di antara yang kami kirimkan kepada mereka, mereka infakkan. Disinilah terbukti kolbu mereka bening dari iri dan dengki. Kenapa? Mereka meyakini bahwa rizki itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ketika kirim rizki tidak mungkin salah kita. Nah, ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Teman, saya sering contohkan. Masih ingat atau tidak? Jika ada JNE, Tiki, Pos, ya, mengirim satu barang, lengkap alamatnya, apakah dia salah kirim? Pasti dia tidak akan pernah salah kirim. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jika kirim sesuatu, Allah jika kirim suatu rezeki, Allah itu sudah punya daftar nama-nama kita. Karena Allah yang ciptakan kita, Allah sudah punya daftar nama-nama kita. Kapan dapat rezekinya, jam berapa, detik keberapa, hari apa, barang apa yang dia dapat, rezeki mana yang dia peroleh, itu sudah lengkap semua. Nah, tergantung sekarang kita mau untuk meridainya. Jadi teman-teman semua, mari coba sekarang meridai apa yang didapat, gitu. Meyakini bahwa ini benar-benar darinya. Kalau begini mungkinkah ada orang yang iri dengki? Saya yakin tidak ada orang yang iri dengki. Kenapa? Allah pasti tidak pernah salah kira. Ya. Nah, coba lihat di ayat berikutnya, ayat keempat. Itu ayat qalbu sunnah. Mereka mengimani apa yang diturunkan kepada engkau, hai Muhammad, dan yang diturunkan kepada sebelum engkau, hai Muhammad, dan terhadap akhirat mereka yakin. Yuqinu, mereka yakin. Yakin di qalbu atau di badan? Di qalbu juga. Jadi ayat ini mulai dari ayat 2, muttaqin, yang dicirikan dengan orang yang tidak ragu. Tidak ragu juga di hati. Di dalamnya ada petunjuk juga hati. Nah, ini yang disebut. Jadi orang-orang muttaqin itu makanannya dua, makanan qalbunya. Al-Quran yang tidak pernah meragukannya, lalu hidayah yang terdapat Al-Quran yang memberi cahaya di qalbunya. Orang-orang ini akan kemudian berjalan lurus untuk mengimani yang gaib dengan qalbunya, sholat secara fisik, tapi juga istiqomah dengan qalbunya, lalu dia meyakini pemberi rezeki itu hanya Allah, jika Allah saja berbagi, kenapa dia tidak berbagi? Ya, Allah yang maha kaya ini juga berbagi, kenapa kita yang diberi oleh Allah tidak berbagi? Lalu mereka meyakini Alkitab dan akhirat seutuhnya. Nah, teman-teman semua, inilah kolbu yang disebut kolbu yang sehat. Jadi kolbu yang sehat itu orang muttaqin yang makanan kolbunya adalah tidak ada keraguan dan hidayah. Lalu mereka dicirikan dengan satu, percaya kepada yang gaib, konsisten salatnya, yakin kepada Allah Maha Rezeki sehingga dia mau berbagi, lalu mempercayai Alkitab semua, dan mempercayai persoalan akhirat secara utuh dan total dalam kalbunya. Nah, orang-orang inilah yang disebut orang-orang yang kalbunya sehat. Jadi menjadi kalbu sehat itu sederhana sekali. Cukup lakukan ayat
2 sampai 4 ini kita sudah disebut hatinya sehat, ya. Terbebas. Jadi orang yang kalbu sehat itu gamblang sekali. Al-Baqarah 2 sampai 4. Jadi 1, 2, 3 ayat. Orang-orang munafik lebih gamblang lagi. Cukup 2 ayat. Ya, apa itu? Ciri-cirinya jika diingatkan ataupun tidak diingatkan sama saja bagi mereka, mereka tidak akan berubah. Yang disebut kalbunya mati karena Allah tidak lagi memandang ke kalbu. Kita berlindung kepada Allah supaya jangan sampai Allah memalingkan wajah pandangan keridhaannya dari kalbu kita. Dan yang ketiga, orang-orang yang kalbunya sakit. Ini ayatnya banyak sekali ya, mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Jadi 8 sampai 20 berarti ada berapa ayat tentang karakter orang munafik. Ya hitungnya ayat 8 sampai 20, sangat banyak sekali. 18 ayat atau 19 ayat yang menyinggung persoalan kalbu orang munafik atau karakter orang munafik. Maksudnya apa? Ternyata orang-orang munafik itu karena dia tersembunyi di kalbunya, sehingga susah untuk mengenalinya, termasuk saya susah untuk mengenali diri saya ini munafik atau tidak. Jadi ini boleh disebut sebagai jika kita memeriksakan kesehatan ke rumah sakit, MCU gitu ya, medical check up, maka inilah medical check up untuk kalbu. Coba dicek di ayat yang ke-8 kita punya karakter itu atau tidak. Dari 9, 10, 11 sampai ayat ke-20. Jadi pertanyaannya kalau orang di luar sana bertanya, gimana cara mengetahui kita ini munafik atau tidak? Nah, coba lihat. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 20, adakah sifat kita yang mirip dengan mereka? Semi-mirip saja. Jika ada, pastikan dalam diri, oh ya Allah, berarti aku punya penyakit kalbu, tolong obati ya Allah. Begitu teman-teman semua. Saya harap semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kalbu kita dari penyakitnya. Seperti yang saya katakan tadi, kita insya Allah aman dari penyakit dari kematian kalbu, karena dengan mau ngaji begini, insya Allah kalbu akan sakit. Tapi termasuk saya, tidak ada jaminan bahwa kalbu saya yang menyampaikan ini, begitu juga teman-teman semua, ibu-ibu, bapak, teman-teman, sahabat, aman dari penyakit. Jadi mari rawat kalbu, mari obati kalbu. Ya. Kira-kira begitu, Musa, Bu Tina dan teman-teman, silakan kalau mungkin ada yang disampaikan, ditanyakan. Baik Bu ya, terima kasih banyak Bu ya. Jazakumullah khairan jaza. Baik hadirin semua yang mau bertanya mungkin bisa kirim lewat fitur chat, bisa juga untuk angkat tangan pakai fitur angkat tangan raise hand di bawah. Ya satu-satu ya. Yang satu dulu, silakan Pak Muhtarom Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum. Gimana kabar Bu ya? Sehat Bu ya? Baik, alhamdulillah Pak Muhtarom. Iya Bu ya, saya pernah membaca di kitab Fadilah Amal, bab Fadilah Quran itu tentang bolehnya iri kepada salah satunya menghafal Quran yang dinamakan gitu ya Bu ya. Betul. Bu ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita ini ketika kita melihat seorang penghafal Quran, seorang dermawan, biar kita bisa menjaga tetap gibtoh. Takutnya kita bukan gibtoh tapi benar-benar iri, dalam artian gimana kita bisa menjaga, memilah hati kita ini agar kita benar-benar bisa dalam perilaku yang gibtoh tadi itu Bu ya. Baik. Itu aja Bu ya. Jazakumullah khairan katsir. Pak Muhtarom ya. Pak Muhtarom di Jogja apa di mana ya? Saya lupa. Jogja Bu ya, di Jogja. Jogja ya. Oke. Betul. Jadi iri itu bahasa Arabnya hasad. Maka diabadikan di Quran min syarri hasidin idza hasad. Min syarri dari keburukan orang-orang yang hasid, orang-orang yang punya penyakit kolbu, tidak senang dengan senangnya orang, disebut hasid. Jadi orangnya disebut bahasa Arab hasid. Jadi kalau punya anak jangan dikasih nama hasid ya.
Yang hasid pakai sod boleh. Iza hasad, apabila dia hasad. Ternyata bahaya orang yang hasad itu ketika penyakitnya itu kambuh. Jadi iza hasad boleh diterjemahkan apabila penyakit kolbunya kambuh, maka kita berlindung dari keburukan mereka. Orang-orang yang hasad ini kemudian disyarah oleh Imam Ghazali, ditafsir oleh Imam Ghazali. Yang paling baik itu memang kitab Imam Ghazali dalam hal ini. Kita sudah muter-muter melihat kitabnya. Yang paling bagus Imam Ghazali dan kemudian ringkasan dari Imam Al-Barkawi, ya Syekh Al-Barkawi. Apa kata Imam Ghazali? Hasad itu yang dilarang karena ada hadis yang membolehkan hasad, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal, yaitu iri kepada orang yang baca Quran karena ingin hafal dan baca seperti dia, dan orang kaya yang suka memberi, bukan kepada kekayaannya tapi kepada suka beri. Imam Ghazali mengatakan iri yang haram di Quran itu beda dengan iri yang disebutkan dalam hadis ini. Iri yang haram dalam Al-Quran itu ciri-cirinya satu aja, hubbu izalatid ni'mah an akhikal muslim. Keinginan al-hirsu atau al-hubbu, keinginan agar nikmat hilang dari saudara sesama muslim. Sebaliknya, ya, ada keinginan, ada kesenangan jika nikmat itu hilang darinya, lalu ada pada kita. Nah, orang ghibthah itu iri yang positif, itu bukan seperti tadi. Orang yang iri positif, saya iri terhadap orang kaya yang bersedekah, yaitu saya pengen kaya dan bersedekah seperti dia, tapi dia nggak perlu miskin. Kalau orang yang iri gimana? Saya kaya, bisa berbagi, dan orang itu miskin. Ciri-cirinya sederhana. Teman-teman, di kolbunya ada nggak terbesit begini? Teman kita yang selama ini beruntung, duitnya banyak, kerjaannya bagus, rezekinya lancar, lalu dia sakit, atau istrinya sakit, atau pasangannya sakit, atau anaknya sakit. Dalam hati bilang ini, apa-apa, orang kaya kok, duitnya banyak. Hati-hati, itu orang kolbunya sudah ada hasad. Sudah ada hasad di kolbu tuh, hati-hati. Ya. Jadi senang, walaupun sebiji saja di kolbu, itu tuh penyakit kolbu harus dibersihkan. Dan cara membersihkan, itu, maka harus diulang-ulang baca surah Al-Baqarah itu yang ayat ketiga dan keempat tadi ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqna, ini kalau dalam istilah kami disebut tauhid rizqiyah. Tauhid rizki. Tauhid rizki yaitu meyakini bahwa rizki itu prerogatifnya Allah, otoritas Allah, Allah yang bagi, tidak mungkin salah kirim. Jadi walaupun saya nih sama-sama masuk kerja dengan teman saya, kerjanya sama, tugasnya sama, ternyata dia misalnya lebih beruntung, bisa begitu. Mungkin kita kan nggak tahu bebannya lebih banyak. Oh anaknya cuma sedikit, anak cuma berapa, anaknya lebih banyak. Nah, kita nggak tahu, mungkin dia orang yang suka memberi kepada orang lain, mungkin dia orang yang suka nyantuni anak yatim. Nah ini teman-teman semua, ini ajaibnya. Semakin banyak kita menanggung orang-orang baik, maka Allah akan semakin banyak memberi kita. Hari menanggung hal-hal yang lebih baik, sehingga rezekinya pun nanti akan berkah, insya Allah. Kita sudah melihat ini sebagai ayat-ayat Allah SWT dan sudah nyata kita lihat di mana. Jadi begitu triknya. Coba buang perasaan orang itu menderita gitu. Perasaan orang itu senang menderita aja. Misalnya, atau kalau di antara kita ini ada yang seorang dai, ustadz, senang kalau temannya nggak ditonton videonya oleh orang lain. Senang kalau temannya itu dislike, tidak disukai ya, ada hater-haternya, dikomentari yang jelek-jelek. Senang kalau pengajian temannya sepi. Alhamdulillah kalau saya yang ngaji rame, kalau dia ada perasaan senang ketika sahabat kita nggak rame, kita rame. Nah ini orang hasad. Auzubillah min dzalik. Seperti yang kita contohkan tadi di depan juga, bahwa jika ada orang merasa tersaingi dengan munculnya dai-dai baru, ustaz baru, nah ini orang kalbunya ada hasad. Kalau ulama sudah hasad, nanti dia bayat,
bawa Quran, bawa sunnah, bawa tema-tema sunnah, tema-tema bid'ah, nanti teksting akan dipotong-potong. Ulama itu mencerdaskan umat, tapi video-video yang asat itu justru memperbodoh umat. Ya. Ulama itu seharusnya menumbuhkan cinta kepada sesama umat, menghargai perbedaan pendapat, kritis. Kita harus kritis, tapi kita tidak boleh benci. Teman-teman, jika terlihat saya kritis terhadap satu golongan, bukan berarti saya benci mereka. Nah, jika terlihat saya kemudian mengkritisi satu kelompok, di dalam kalbu saya tidak ada kebencian. Justru karena saking sayang dan cinta kepada mereka. Nah, jadi inilah yang kemudian jadi syarat oleh Imam Sya'rani. Apa kata Imam Sya'rani? Kamu jangan dulu jadi public figure sampai hatimu berkehendak, jadi ustadz dai ya, berkehendak bahwa orang lain itu dapat hidayah, orang lain itu dapat rahmat. Jadi kalau saya malah senang orang lain itu tambah sesat, saya senang ada ustadz yang lain itu tambah jelek, gitu, bertambah terpuruk dalam kesesatannya. Ini bukanlah orang-orang yang baik. Jadi sekarang saya melihat banyak sekali kajian-kajian ya mohon maaf, isinya bukan tazkiyah ar-ruhiyah, penyucian rohani, bukan tazkiyatun nafs, bukan penyucian jiwa, tapi yang terjadi adalah nyala-nyalain orang. Akhirnya ini ingat, kita menyalahkan orang pada tempat, tapi jika tidak pada tempat, yang terjadi adalah kebencian, su'uzwan. Seandainya kajian-kajian hukum tidak dipegang oleh yang bukan ahlinya, tentu selamat, selesai. Tapi karena sekarang bab bid'ah dibicarakan oleh yang bukan ahlinya, apa yang terjadi? Sekarang anak baru hijrah udah berani menyalahkan ustadz 30 tahun jadi kiai. Ya, ini menyedihkan ya. Ada orang otodidak ya, sekarang sudah berani ngevlog dirinya, belajar hadis ya, tapi ternyata ketika baca fa'il maf'ul aja udah salah ya, fi'il fa'il maf'ul ya. Baca qala yaqulu makulatnya itu sudah salah ya. Qala Rasulillah. Kalau kesalahan yang sifatnya manusiawi kita pasti punya. Misalnya saya atau teman-teman ketika baca teks atau berdoa yang A jadi U jadi A, itu mungkin biasa, tapi sesekali. Tapi kalau kesalahannya sudah parah begini, lalu kemudian mencari kesalahan ulama atau ustadz-ustadz yang lebih alim, ini kelihatan udahlah tidak berilmu, jahilnya, nggak kepalang, hasadnya juga tinggi. Ini kasihan sekali. Jadi teman-teman semua, terutama yang dai ustadz ya, saya mengajak, ayo buang kebencian di kalbu, lalu baru kita berdakwah kepada orang lain. Silakan kritis, tapi jangan berkehendak untuk menyudutkan orang lain sehingga dia bertambah sesat dengan kesesatannya. Maka saya minta ampun jika ada kajian-kajian saya yang bikin orang tambah benci ya, atau ada orang yang tersebut na'udzubillah min dzalik. Ya, tafadhol. Baik, ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan lewat chat. Kita ini dulu dari Bu Tina dulu. Tafadhol Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Tina. Ada 2 pertanyaan. Suaranya kurang ini ya, kurang jelas ya. Kurang jelas suaranya, sinyalnya. Di surat Az-Zumar ayat 22 tadi itu ada kategori tidak jelas ya, surat. Pakai catatan aja Bu ya kalau gitu. Sudah jelas. Sudah jelas. Iya, afwan, tadi di Az-Zumar ayat 22 tadi itu ada kategori penyakit hati yang ringan dan berat. Ya Bu ya. Nah, bagaimana cara mendefinisikan penyakit hati yang ringan dan berat tadi? Terus Buya sebut tadi ada penyakit hati yang biasa dan ada yang luar biasa gitu Bu ya. Bagaimana juga kita mendefinisikannya? Ya. Terus yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana persiapan kita kan mau pulang semua nih Bu ya, apalagi kami nih ibu-ibu nih udah hampir-hampir kayaknya nih pulang itu dengan kolbun yang salim gitu. Bagaimana cara persiapan mendapatkan kolbun yang salim itu? Ya.
Baik, mengenai tadi tentang surat Az-Zumar ya, wailul qasat qulubuhum ya, maka celaka bagi orang yang kalbunya kesat. Cara ceknya sederhana. Ayat itu kan berbicara kalbu yang berpenyakit itu ketika dia susah menyebut nama Allah. Makanya kita latihan zikir kita dan Bu Tina dan kawan-kawan beberapa di Bintaro itu sudah saya share ya, saya ajarkan tentang cara zikir kalbu. Zikir kalbu dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung, dan ternyata emang ada efeknya, ada yang nangis, ada yang bergetar, ada yang panas-panas dingin aja, ada yang bengong ya, nggak apa-apa ya. Lalu tipsnya gimana? Tipsnya kalbu yang salim itu kalbu yang terbebas dari penyakit-penyakit kalbu. Dan kalbu itu hanya bisa dipagari oleh asma Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat yang sudah sering kita bahas, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, itu pamungkas sudah ya. Jadi untuk pulang kepada Allah, bekal si kalbu cuma satu, mendominankan di kalbunya nama Allah. Maka kalau bahasa mudah saya, kita kan mau jalan jauh, kita kalau mau jalan jauh kan nabung dulu. Saya kalau mau haji umroh, misalnya saya nabung dulu, mau traveling misalnya kita nabung dulu. Ini traveling kita super jauh ini. Alam barzakh aja sekian puluh ribu tahun ya. Alam mahsyar sekian puluh ribu tahun. Mizan, semuanya puluhan ribu tahun. Ini perjalanan panjang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita nabung. Abu Hurairah nabung setiap hari 12.000 zikir belum tidur. Sehingga dia menyimpan satu tasbih panjangnya 2.000, baru berhenti kalau 6 kali putar. Ketika meninggal lagi sekarat, yang mengatakan bekalku masih sedikit, perjalananku masih jauh. Nah, jadi dengan zikir-zikir yang selama ini kita ajarkan ya, pagi sore terutama bulan Ramadan kemarin, jangan merasa GR dulu ya, jangan merasa udah bener dulu nih, perjalanan kita masih jauh. Jadi coba, karena sudah Bu Tina dan teman-teman khususnya, termasuk juga saya, kita ini kan umur nggak tahu. Mati itu saudaranya tidur, tidur saudara mati. Maka kalau bangun tidur kita baca segala puji bagi Allah yang menghidupkanku setelah mati. Caranya gimana? Bagaimana cara orang itu tidur, begitulah biasanya cara dia mati. Biasanya ya. Kebanyakan orang misalnya sebelum tidur menonton ya khawatir nanti sebelum meninggal nonton dulu baru mati. Kebanyakan orang sebelum tidur dia sholat dulu, atau dia sebelum tidur dia niat aku mau tahajud malam nanti. Insya Allah nanti juga akan begitu. Ada seorang sahabat Nabi yang disembunyikan namanya dalam hadis, lalu dilihat oleh Ibnu Umar malah nginap di rumahnya selama 3 hari. Dilihat tidak ada amalan spesial, ternyata ketika hari ketiga ditanya, apa sih amalan kamu? Kok kamu dikatakan Nabi masuk surga? Beliau mengatakan apa? Aku setiap mau tidur selalu membuang beban-beban kolbuku. Jadi ternyata benci, iri itu beban kolbu. Bahkan Al-Hasan Al-Basri ketika dimintai nasihat oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah di zamannya, beliau mengatakan, ad-dunya mushghilatun atau mutaibatun lil qalbi wal badan. Ketahuilah bahwasannya dunia itu melelahkan kalbu dan badan. Jadi dibuang dulu cinta dunianya, ya, dibuang. Niatkan malam ini aku harus tahajud. Malam ini aku akan zikir yang panjang. Ya, karena kita nggak tahu kalau tidur memang bisa bangun lagi. Ada yang jamin? Saya yakin tidak ada yang jamin. Karena kita tidak tahu setelah kita tidur kita bisa bangun lagi, buanglah semua beban-beban rohani itu beban cinta dunia. Izhad di dunia, jadi buanglah cinta dunia dari kolbu, biarkanlah Allah full total memandang kolbu kita dengan cintanya. Allah Maha Pencemburu, jangan biarkan dia cemburu kepada kita. Begitu Bu Tina, jadi coba wiridkan tiap malam zikir yang kita sudah ajarkan itu ya, zikir kolbu, setiap pagi, zikir pagi sore. Tafadhol ya. Baik Bu ya. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Sama.
Baik ya, pertanyaan berikutnya, apakah perasaan minder yang berlebihan itu termasuk dalam penyakit kolbu dan bagaimana cara mengobatinya menurut ilmu kolbu? Ya, minder itu dia tidak langsung berkaitan dengan kolbu, tapi dia berkaitan dengan nafsiyah. Ya. Jadi tolong dibedakan kolbu, nafs dengan ruh. Ya. Kolbu itu sentral, yang dia ada yang berhadapan dengan akal dan nafs, ada yang berhadapan dengan ruh. Jika dia berhadapan dengan akal, disebut dia berpikir. Jadi kalau kolbu itu channelnya lagi ke akal, dia nanti berpikir. Kalau dia ke nafs, kan di situ ada karakter-karakter nafs. Nah, nafs ini kita sudah sebutkan dalam kajian yang beragam, ya. Ada banyak karakternya, ada karakter hewani, ternak, hewan ternak. Nah, itu karakter ini yang biasanya minder. Ada yang kelebihan, nih, kepedean. Nah, itu karakter hewan buas. Ada karakter bulus, suka nipu orang, nah, itu kata syaitan. Ya. Ada karakter malakut, ya, malakiyah, karakter malaikat yang suci. Ya. Kita yang mana nih? Tinggal dicek kita yang mana. Kalau memang ada pada nafsiyah tadi, jadi ada sisi hewani dalam diri kita yang membuat kita kemudian tidak pede, minder, maka itu bisa dilatih. Itu bisa dilatih. Contoh, ya. Ini sederhana aja ya. Mohon maaf, lagi ada pesawat. Hari-hari dulu sebelum itu dilarang, kita sering lihat ada apa yang disebut dengan topeng monyet. Nah, ingat nggak teman-teman? Ya? Topeng monyet. Emang topeng monyet terus dia ada main sepeda-sepedaan. Emang dia ditakdirkan bisa main sepeda? Enggak. Tapi kenapa bisa naik sepeda? Karena dilatih. Jadi hanya ada satu cara untuk menghilangkan rasa minder, yaitu berlatih. Hanya itu caranya, nggak ada lebih. Namun orang berlatih itu jangan hanya berlatih perform. Dia harus berlatih jerawannya dulu, dalamnya dulu. Jika dia ingin menjadi public speaker yang berkaitan dengan keagamaan, dia harus dalami dulu keagamaannya sehingga penyebab peminderannya hilang. Jika dia berkaitan dengan bisnis, maka dia perbaiki dulu ilmu manajemennya segala macamnya, bla bla bla, ya baru kemudian dia maju. Jika tidak, penyakit minder ini akan berketerusan. Jadi kalau Imam Ghazali ini meminjam orang-orang kedokteran, penyakit-penyakit kolbu dan nafsiyah ini biasanya diobati lewat diagnosa sebab. Apa sebabnya? Pangkas sebabnya. Jika sebab minder adalah karena kurang pengetahuan, maka push dulu pengetahuannya. Jika mindernya karena dia tidak biasa berbicara, maka latihlah berbicara. Jika mindernya karena dia malu, ya, maka kita gali di bagian mana dia berani. Kira-kira seperti itu ya. Jangan dikira saya berceramah begini juga langsung jadi, enggak. Kita ngajinya lama dulu baru bisa ceramah. Karena setelah khawatir ini kok orang begini ngomong, padahal hadisnya tidak sahih. Lalu kita berani berbicara. Lama-kelamaan jadi pede, lama-kelamaan kemudian jadi pelannya. Dulu kita kalau ditanya orang nggak pernah mau jawab, takut, gemeteran. Ya. Melihat kata orangnya dengar langsung gemeteran. Jadi itu proses, berlatihlah, insya Allah akan hilang nafsiyahnya itu. Ya, lanjut. Baik, Bu ya. Nah, terima kasih, Bu ya. Berikutnya, Bu ya, Assalamualaikum, mau bertanya, Ustadz, sekarang ini banyak kawan-kawan pemuda yang semangat memposting dirinya sedang tilawah Al-Quran dengan berbagai macam nada. Nah, yang seperti ini, apakah termasuk riya atau hanya sekedar syiar saja? Ya, karena ini urusan kolbu, kita harus cek ke kolbunya. Gimana cara cek kolbunya? Itu masalahnya. Ya, karena kita tidak tahu isi kolbu seseorang, kewajiban kita cuma satu, husnuzan, berbaik sangka. Jadi kalau ada orang yang posting bacaan, tapi teman-teman hati-hati,
yang paling rentan dengan penyakit ria sesuatu aktivitas yang tampil di hadapan orang, baik itu bacaan, baik itu tulisan, kajian-kajian ceramah, foto-foto, itu emang sangat sensitif ya. Nanti diceknya sederhana aja, girang nggak di like orang? Ya, syawi. Tapi kemudian berharap banget nggak di like orang? Jika ada perasaan begitu, lalu kecewa kalau nggak di like orang, kayak terpuruk kalau kemudian di dislike oleh orang, nah berarti ini harus dibenerin dulu. Maka saran saya kepada korik-korik muda, penceramah muda yang sama dengan saya juga, ayo kita sama-sama belajar kolbu. Ya. Belajar kolbu sehingga kolbu ini hanya merasa dilihat oleh Allah. Kalau kolbu udah merasa dilihat oleh Allah, lalu ada kesempatan berbicara dan tampil di depan makhluk, akan ada rasa takut. Nggak ada, mau orang bilang apa juga jalan. Tapi jangan konyol ya. Belum bacaannya bagus, sudah tampil dulu. Ini yang dikatakan oleh Imam Syarqawi ketika mensyarah Al-Hikam, bahwa para ulama ahli qalbu berkata, syuhrah qabla kamal sampai qatil. Orang yang terkenal sebelum matang ilmunya itu sama dengan meminum racun yang membunuh. Jadi jangan ini terjadi pada kita. Jadi semakin dia memosting, semakin bunuh diri. Semakin dia kemudian menampilkan bacaannya, kalam-kalamnya, semakin bunuh diri. Jadi sabar-sabarlah ya. Dulu kiai kita lama biar terkenal, baru terkenal. Ya Ali Mustafa Yakub baru terkenal setelah umur 40-an. Artinya setelah beliau MA dulu, doktor dulu gitu. Setelah ngajar hadisnya sekian lama dulu, baru terkenal. Kecuali memang kita expert di satu bidang, silakan tampilkan itu. Jadi jangan bunuh diri, ya, dengan meminum racun, yang racun itu masuk dalam itu. Teman-teman terakhir nih melawat pertanyaan yang tadi, bukankah kita sering dengar berita orang-orang Korea bunuh diri? Itu cuma karena dia di-dislike oleh orang. Tidak ada orang yang nggak senang dia, lalu kemudian itu bikin pikirannya nggak nyaman dan sakit, bahkan bunuh diri mati. Ya, sahabat saya ada yang laki, ada yang perempuan, kawan akhwat, baru coba posting tapi postingannya mengkontroversial, langsung sakit tipes. Kenapa? Nggak kuat dengan dislike dan komentar-komentar negatif di YouTube. Kalau kita nggak kuat, belajar dulu menguatkan kolbu. Kalau nggak, ngapain bahas-bahas yang kontroversial? Ya, kira-kira begitu. Baik Bu ya. Pertanyaan berikutnya, berapa lama kira-kira Bu ya seseorang yang berzikir itu bisa berpengaruh pada hatinya? Contohnya seseorang yang mengamalkan hizib tertentu, berapa lama kira-kira hasil bacaan tersebut berdampak kepada kehidupannya? Terima kasih. Ya, kalau zikir kolbu ada dampaknya langsung. Orang zikir menyebut nama Allah di kolbunya, langsung spontan dia akan merasakan getarannya, zikirnya, kesejukannya. Ya. Tapi kalau hizib-hizib misalnya, karena kan ada doa, sholawat biar rezekinya lancar, ya biasanya itu memang tergantung ijazah dari gurunya. Ya. Kalau gurunya mengatakan sekian, ya biasanya baru kejadian setelah sekian kali. Contohnya ada wirid sholawat nariyah atau tahwijah. Ya. Sebenarnya nama aslinya sholawat at-taziyah. Sebenarnya sholawat itu nggak perlu diniatkan apa-apa, kecuali hanya untuk menumbuhkan sayang cinta kepada Nabi agar bisa mendekat kepada Allah. Tapi salah satu benefit dari sholawat nariyah itu dapat melepaskan kesusahan, melancarkan rezeki. Nah, tinggal dilihat ini orang ibadahnya untuk dunia atau ibadahnya untuk pemilik dunia, yaitu Allah. Nah, saran saya kepada yang tadi bertanya, saya nggak akan bilang berapa angkanya, enggak. Coba tinggalkan persepsi itu, sekarang naik level. Coba naik level. Jangan lagi baca hizib untuk mengejar suatu kesaktian atau suatu keajaiban, tapi bacalah hizib, zikir, makturat, ratib untuk mendekat kepada Yang Maha Sakti. Jadi di luar sana nih banyak pertanyaan, benar nggak baca hizib, baca ratib itu nanti dideketin sama khodam, nanti terjadi keajaiban-keajaiban yang aneh. Kan ini yang ditakuti. Sehingga ada beberapa santri kita
kemudian dilarang oleh orang tuanya, kalau orang tuanya mendengar ustadznya berprasangka kalau baca rotib, hizib, nanti dideketin makhluk halus. Ini tidak benar ya, tidak benar. Tergantung niat dan ijazahnya. Nah, saya sudah meninggalkan ijazah-ijazah yang aneh-aneh begitu. Ketika kita mengizinkan orang untuk membaca satu hizib wirid, yang kita lakukan apa? Yang kita katakan, niatkan ini untuk mendekat kepada yang maha sakti, bukan cari kemudian. Bacalah al-waqiah untuk mendekat kepada yang maha memberi rezeki, bukan mencari rezeki. Begitu. Ya, coba dinaikin. Capek kalau kemudian menunggu. Jadi mau sampai kapan antum membiarkan diri lelah berzikir, baca hizib, lalu menunggu keajaiban. Kalau nggak dikasih gimana? Masih mau baca zikir nggak? Nah inilah pertanyaan ulama oleh qalbu. Kalau surga neraka nggak ada, kamu masih nyembah Allah nggak? Kalau keajaiban rezeki lancar nggak ada, masih baca surah Al-Waqiah nggak? Kalau Allah menahan bantuannya, masih mau baca hizib lahar, hizib besar nggak? Gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini silakan dijawab sendiri ya. Sudah setengah 12. Ada lagi? Satu lagi deh. Kalau cukup, ya udah alhamdulillah. Kalau di chat sudah nggak ada lagi Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Saya rasa cukup ya. Cukup ya. Baik teman-teman semua, Ibu Tina dan kawan-kawan pertama yang sudah menyelenggarakan dan tentuan tim FRBJ, Buya Musa dan lain-lainnya.